Foto di bawah. Kampanye 02 sepi pengunjung. Dua Mojokerto gak sampai payu, kampanye nih sepi. Ayo, kampanye 02 gak ada pengunjungnya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali begitu kan ya, terkait dengan kampanye ya dari Prabowo, katanya di Mojokerto tidak laku ya. Prabowo di Mojokerto tidak laku. Ini 02 sepi katanya begitu. Dalam beberapa video menyatakan bahwa ya dengan adanya kampanye ini Prabowo tidak laku ya. Prabowo tidak laku. Saya garis bawahi lagi, Prabowo tidak laku di Mojokerto katanya. Dalam beberapa video menyatakan bahwa ini lur ya, kita sampaikan kepada rakyat Indonesia, ternyata tidak semua acara-acara Prabowo itu sangat luar biasa, datang semua antusiasme. Ternyata ada di berbagai daerah yang kemudian ya mereka masih lost ya, mereka masih kosong, mereka masih antusiasme dari masyarakat tidak ada di situ begitu. Jadi dalam narasi-narasi itu di Mojokerto kosong katanya. Ini mungkin panitianya ya, panitianya agak mulai panik mereka begitu. Antusiasme dari masyarakat bagaimana? Apakah hanya dengan cara-cara bagi-bagi sembako ya, harus diberikan uang bisa datang di situ? Tidak begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi masyarakat sudah bosan di situ begitu kan. Ya memilih Prabowo mungkin ya satu sisi tidak suka dan sebagainya. Mau dikasih sembako kek, mau dikasih kaos kek, mau dikasih uang kek dan sebagainya. Mereka seolah-olah tidak mau begitu kan. Jadi saya kira dari tampak jauh mereka ya mengatakan bahwa sepelur ya, tidak laku katanya begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan hal ini, banyak di daerah-daerah itu yang kemudian mengatakan bahwa ya dari yang tadi dari dari Sumeneb, dari berbagai daerah, ternyata acara-acara Prabowo mungkin tidak ditandangkan Prabowo begitu kan. Karena sepi seperti ini kan percuma begitu kan. Tidak ada Prabowo, mungkin antusiasme masyarakat di situ tidak mau ngapain, mau datang, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin ya salah satunya mungkin door prize-nya masih kurang menarik, atau jangan-jangan tidak ada ya. Maka panitia mulai sibuk mereka bagaimana cara memberikan laporan begitu. Ini tampak dari jauh loh begitu kan ya, apalagi tampak dari dekat ya. Sudah jelas mereka katanya begitu sepi banget. Jadi artinya ya Prabowo ya tidak laku, apalagi di Mojokerto, apalagi di Sidoarjo, apalagi di Surabaya, apalagi di Madura, dan di berbagai daerah, apalagi Jawa Timur begitu kan. Jelas Prabowo akan minim di situ begitu kan. Bahkan saya sejak awal mengatakan bahwa di Jawa Timur itu akan menjadi kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin. Saya kira akan menjadi kemenangan mutlak begitu kan ya. Karena apa? Karena yang menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur di situ begitu kan. Kalau bukan PDIP yaitu PKB di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang yang saya lihat bahwa PKB ini akan menunjukkan bagaimana partai PKB punya sumbangsi yang sangat luar biasa. Mulai dari para ulama, para kiai, para santri yang kemudian masih konsisten terhadap PKB sebagai rujukan politik NU, maka kemudian saya katakan bahwa ini akan ada lompatan besar di situ begitu. Jadi ini sangat luar biasa loh begitu kan. Jadi saya tidak tidak memungkiri, karena ini adalah masalah politik, tidak bisa dihitung secara matematika. Tapi kenyataan dari berbagai daerah yang sudah menyatakan ini, menyatakan itu, lebih kepada Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Itu hebatnya Anies Baswedan, Pak Surya Paloh memilih wakilnya adalah Muhaimin daripada AHY di situ begitu kan. Karena mesin politik AHY itu tidak bisa berkembang hanya mengandalkan partai begitu kan ya, dan kader. Padahal kader dan simpatisannya banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan narasi-narasi ini kan kalau sudah tidak laku ini gimana? Coba bayangkan ya. Kalau sudah tidak laku gimana? Jadi mari kita baca ini komentar-komentar dari netizen ya. Saya bacakan ini.
02 di Mojokerto ini ya, Partai Sosmed siap satu putaran. Ini gimana begitu? Tuh kan jelas ini pertanda bahwa masyarakat makin waras dan tidak bisa sogok lagi. Jelas mereka mau disogok gimana, coba bayangkan kalau masyarakatnya sudah memilih Anies Baswedan di situ begitu kan. Karena kita ya sebagai rakyat di Indonesia sudah menggunakan akal sehat kita, menggunakan rasionalitas kita untuk mencari pemimpin yang punya intelektual dan bisa membangun bangsa. Tidak hanya didikte oleh para oligarki-oligarki mereka begitu kan. Jadi yang punya kepentingan besar saya kira mungkin kepanasan begitu ya. Kapal mulai oleng ya kan, ya rakyat mulai melek sama selama ini dibodoh-bodohin aja sama lembaga survei. Gimana nih Fahri Hamzah, Fadlizon, Andri, Uki, Adi Armando, Kurawa, siapin ya skoci buat penyelamat diri masing-masing. Jokowi ya ini berbulu domba katanya. Wah ini sampai-sampai ke gitu begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu. Sembako udah disebar, duit sudah disebar, kok masih sepi ya? Jadi itu pertanyaan penting begitu kan. Sembako sudah disebar, kaos sudah disebar, finansial sudah disebar, ya semuanya baliho-baliho sudah disebar, kok masih sepi begitu kan. Di mana letak lembaga survei yang kemudian mengatakan 52% Prabowo menang satu putaran? Ini gimana coba bayangkan. Jadi sejak awal saya sudah katakan kalau Prabowo menang satu putaran berarti kan Anies Baswedan dan Pak Ganjar tidur di situ dong ya, tidak berkampanye di situ begitu. Saya sering mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena di satu sisi Pak Ganjar dengan Anies Baswedan itu punya masa yang kuat, PDIP juga masa yang kuat, PKB, Nasdem dan PKS juga masa yang kuat di situ begitu kan. Artinya sebagai bentuk ya dari pola pikir masyarakat untuk memilih di situ ya masa yang paling banyak begitu kan. Jadi tidak mungkinlah menang satu putaran, pasti dua putaran. Bahkan satu sisi acaranya mungkin belum dimulai atau mungkin sudah selesai kali ya. Bahkan ya untuk lebih detailnya videonya harap diberi tanggal dan jam tayang karena tahu sendiri ya buzzer 02 pandai melimpir kayak bajai. Jika memang terbukti mereka memang satu putaran maka wajib dipertanyakan. Jangan lagi terulang jadi 5 tahun lagi. Kejadian 5 tahun lagi. Jadi artinya apa? Video-video itu mungkin orang yang sudah dekat dengan mereka begitu kan. Dalam artian bahwa yang video itu kan orang-orang di sana betul begitu kan. Orang-orang yang tidak hadir di situ begitu kan. Mungkin orang sudah malas. Ngapain sih hadir di acara Prabowo? Toh pada kenyataannya itu aja kok mereka. Bisa saja orang berpikiran seperti itu begitu kan. Ya kalau hanya didapat 50.000, 100.000 ya panas, terus kemudian hujan-hujanan, ngapain juga datang di situ begitu kan. Ya mending di rumah, temani istri, temani anak dan sebagainya. Kecuali memang ya di tempat ruangan AC. Ya kalau ingin dapatkan uang silahkan datang begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya banyak orang ya hanya mengambil uangnya saja. Hatinya tetap memilih Anies Baswedan. Dan itulah tidak bisa dipungkiri kita begitu kan. Siapa yang tertarik tidak tertarik dengan uang begitu kan? Semuanya kan tertarik di situ begitu ya. Jadi warga dan masyarakat Mojokerto mungkin sudah cerdas begitu kan, memilih pemimpin di situ begitu. Jadi sayang seribu sayang, panitianya mungkin agak pusing ya, agak panik selama ini begitu kan. Karena apa? Karena sudah dalam beberapa video menyatakan bahwa sudah tidak laku Prabowo itu begitu kan ya. Ini kapal mulai oleng begitu. Jadi gimana coba? Kalau kapal mulai oleng ya, Prabowo sudah tidak laku, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi pasti kekuatan mereka begitu yang dimainkan. Sistemnya ya pantasan Pak Jokowi mengatakan saya boleh memihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Seorang presiden loh mengatakan seperti itu. Turun gunung begitu kan ya. Menteri-menterinya turun gunung ya, terus kemudian istana turun gunung untuk menyamangkan, untuk memberikan satu dampak positif agar Prabowo ya dan Gibran menang. Kalau ingin masuk dalam kampanye misalnya memihak salah satu calon, ya seharusnya presiden itu cuti, menteri itu cuti di situ begitu kan. Ya istana ya dari dari apapun yang mendukung Anies Baswedan cuti di situ begitu kan. Ini kan terkesan menggunakan fasilitas negara, kalau tidak cuti sana sini tidak cuti begitu. Kata KPU presiden harus lapor ya, Jokowi harus lapor kepada presiden. Ini kan aneh begitu kan. Padahal Jokowi kan presiden sendiri begitu.
begitu. Jadi kalau mau lapor cutinya buat aja pernyataan cuti begitu kan. Serahkan ke KPU di situ begitu. Biar apa? Biar netral di situ begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.